Bismillah, kalian tahu nggak ada seorang aktivis kemerdekaan Palestina yang tinggal di Indonesia namanya Sheikh Abdul Karim Raed Mikdad baru aja ditangkap oleh otoritas Indonesia atas permintaan Interpol lewat red notice, dan itu pasti dibisikin sama Zionis. Pertanyaannya, kenapa otoritas Indonesia mengikuti permintaan red notice Interpol? Seperti yang kita tahu, hubungan Siprus dengan Israel itu dekat. Bahkan kemarin ketika Global Summit Flotilla, penangkapannya juga di perairan Siprus salah satunya. Dan tentara Israel kalau latihan itu di Siprus karena konturnya itu seperti Timur Tengah yang tempat mereka beroperasi. Red Notice Interpol itu bukan perintah penangkapan internasional, tapi permintaan kepada negara untuk mencari, dan kalau negara mengizinkan bisa ditahan sementara. Jadi ada waktu nih untuk Indonesia cari tahu dulu. Pertanyaannya, kenapa langsung kasih dalam waktu 24 jam? Why so hurry? Sheikh Mikdad tidak diberikan waktu dan hak-haknya untuk memberikan pembelaan terlebih dahulu. Beliau ini ulama Palestina, dokter ilmu fikih, dan memang kalau dari sisi Zionis, orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaannya untuk melawan kolonialisme itu dicap teroris. Pasal tuduhan terorisme ini menurutku benar-benar pasal karet. Seperti yang kita lihat tuduhan terhadap Dr. Hussam Abu Safyah, seorang dokter Palestina dari Rumah Sakit Kamal Adwan yang sampai sekarang masih ditahan Zionis Israel, dan juga Greta Thunberg, aktivis anak muda kemanusiaan dari Swedia yang selalu dapat tuduhan terorisme dari Zionis. Jadi tuduhan teroris ini pemerintah Indonesia itu tidak menganggap itu adalah teroris. Tapi kenapa Sheikh Mikdad ditangkap? Karena katanya ada afiliasi dengan Hamas. Yang menangkap Densus Anti Terorisme 88. Dan kami semua berharap Komisi 1 DPR bisa jelas mempertanyakan secara gamblang alasan dibalik semua ini kepada kami semua. Pembukaan UUD 45 Indonesia itu cantik banget, dan kita sama-sama lahir dari rahim penjajahan. Kita nggak boleh lupa, tahun sekitar 50-an, Indonesia juga pernah menampung seorang sosok aktivis kemerdekaan dari Aljazair, Lahdar Brahimi, yang terakhir menjadi Menlu Aljazair dan menjadi diplomat yang tangguh untuk merepresent negaranya di panggung-panggung internasional seperti PBB. Dan kalau mengingat perjuangan kemerdekaan Indonesia secara de jure dan de facto, wow, Indonesia juga pada saat itu para diplomat mudanya sangat disupport oleh sosok-sosok Palestina seperti Sheikh Muhammad Amin Al-Husaini dan juga Muhammad Ali Taher, seorang saudagar kaya yang punya usaha surat kabar yang mengosongkan tabungannya di Bank Arabia untuk support perjuangan para diplomat Indonesia di kancah internasional supaya mereka dapat pengakuan dari negara-negara lain atas kemerdekaan Indonesia. Kalian bisa baca tentang catatan-catatan dari Kiai Haji Agus Salim, Abdurrahman Baswedan, dan juga diplomat muda pejuang